artinya tidak bersekutu. Ngerti nggak sekarang? Oke? Ayat berapa? Tanya ayatnya. Kamu tanya apa? Ayat tadi, Matius 6 ayat 6. Udah? Sekarang kita lihat 1 Korintus 1 ayat 9. Apa panggilan tertinggi dari surga? 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Apa panggilan tertinggi dari surga? Ternyata bukan panggilan pelayanan, bukan panggilan khotbah, menyembuhkan orang sakit, tidak. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Panggilan tertinggi adalah ini. Tuhan yang apa? Ayo baca. Yang memanggil kamu bukan kepada ladang misi, pelayanan, mendoakan orang, bukan panggilan untuk baca. Tuhan yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan siapa? Anaknya. Siapa itu? Yesus Kristus, Tuhan kita. Apa itu setia? Saudara, kata bersekutu itu artinya melakukan hubungan suami istri. Saya masih ingat seorang hamba Tuhan, dia sudah meninggal, senior, namanya Bapak Stefanus Damaris. Dia adalah orang satu-satunya yang pernah menerangkan apa itu arti kata bersekutu. Sederhana, kata se itu satu, kutu ya kutu, dia bilang. Nah, kapan dua orang kutunya satu? Kalau mereka tidur bersama. Betul nggak? Jawabnya atau tidak? Wah, ini orang itu memang pintar sekali. Dan saya setuju. Bersekutu itu artinya dua kepala, satu kutu. Kok bisa kutunya pindah-pindah? Satu apa? Memang satu kutu. Loh, kan kan satu. Saya ingat waktu dia nerangkan, saya tertawa sekali. Nah, siapa yang satu kutu? Kepala dua, satu kutu. Ya suami istri. Harus tidur bersama. Kutunya pindah-pindah. Dan memang secara bahasa Yunani, kata bersekutu itu hubungan suami istri. Jadi saudara, panggilan tertinggi. Lagi sekali, panggilan tertinggi. Bukan panggilan untuk berkhotbah, untuk melayani, untuk menyembuhkan orang. Tapi panggilan untuk bersekutu dengan Yesus Kristus, Tuhan, anaknya itu. Jadi kesimpulannya apa? Bagaimana kita bisa menghadapi godaan seks? Ayo, kalau dibalik lagi. Bagaimana kita bisa ngelawan godaan seks? Ayo, baru diterangkan kamu bisa jawab. Menikmat bersekutu dengan Tuhan Yesus. Menyendiri dengan Dia, memuji Dia, menikmati kehadirannya. Menikmati kasih Bapa karena Dia mengasihi kita. Menikmati kasih Tuhan Yesus karena Dia mengasihi kita juga. Menikmati kasih sayang Tritunggal itu, kami datang kepadamu. Jadi tiap kali godaan seks datang, belajar untuk menikmati. Nah, sekarang kita lihat cara Paulus ngomong. 1 Korintus pasal yang ke-6. Menarik sekali. Ayat yang ke-16. Atau saya baca 17 dulu. 1 Korintus 6. Ya. 6 ayat yang ke-16 dan 17. Tapi saya akan baca ayat 17 dulu. Nah, Paulus memakai kata mengikatkan dirinya. Itu apa? Nanti kita akan ketemu. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Oke? Ayat 16. Ada kata yang sama dipakai oleh Rasul Paulus. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan, ya, ini orang yang bercabul, jadi hubungan seks yang bukan suami atau istri, barang siapa, jadi pakai kata apa? Mengikatkan dirinya juga. Kalau begitu, mengikatkan diri itu artinya apa? Ayo kamu jawab.
Apa mengikatkan diri artinya apa? Apa? Enggak usah ragu-ragu. Iya, bersetubuh. Ini hebat kalimat ini. Saya ulangi ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada percabulan menjadi satu tubuh dengan dia? Boleh saya ganti kata bersetubuh? Sama atau tidak? Menjadi satu tubuh dengan bersetubuh itu sama atau tidak? Sama. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nah, ayat 17 ya saya baca lagi. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, saya ganti dengan kata ini, menjadi berseroh dengan dia. Menjadi satu roh dengan berseroh sama tidak? Sama. Seperti tadi untuk manusia, ayat 16-nya. Menjadi satu tubuh dengan orang itu yang tidur bersama-sama. Itu sama dengan bersetubuh. Ngerti nggak maksud ayat ini? Apa ngertinya? Ayo saya tanya balik, apa yang sudah ngerti? Jadi anak-anak Tuhan, orang Kristen, gereja yang sedang bersekutu dengan Tuhan Yesus, itu seperti hubungan suami istri yang bersetubuh. Dahsyat nggak firman Tuhan ini? Maka itu nggak perlu jatuh dalam godaan seks, nggak perlu. Tiap kali gangguan itu datang, lawan, katakan, setan, aku nggak butuh seks. Aku tahu ada Yesus yang mengasihi aku. Jadi simpan firman ini dan masukkan dalam diri kita masing-masing. Bahwa, kalau saya balik ya, ini pakai bahasa manusia dulu. Bahwa naluri seks itu bisa terpenuhi kalau kita bersekutu dengan Tuhan Yesus. Loh, boleh nggak saya pakai kalimat itu? Masuklah kamar, tutup pintu. Tuhan yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Bersekutu, berseroh, menjadi satu roh. Itu hebat sekali. Jadi nggak perlu jatuh dalam godaan seks, tidak perlu. Jadi selalu katakan pada diri sendiri, aku akan menikmati seks kalau aku menikah. Sekarang aku nggak butuh itu dulu. Ngomong. Kalau kita rajin melatih roh kita, jiwa kita dengan sistem ini, sungguh kita akan jadi pemenang yang luar biasa. Nggak akan kalah. Dan sampaikan kepada semua orang yang saudara layani nanti. Maka itu lihat latar belakang, masa kecil. Ya, orang-orang yang kurang kasih sayang akan terjadi itu. Rindu untuk disentuh, untuk dijamah. Tapi di situ setan masuk untuk mengganggu. Percaya firman ini bisa berlaku untuk hidup kita semua? Lakukan, nikmati. Jadi mulai hari ini cari jam-jam istirahat, jam-jam kosong, gak ada kegiatan apapun juga, gak berkebun, gak kerja, gak belajar, menyendiri dengan Tuhan saja, dengan Tuhan. Nah, salah satu penyebab mengapa Daud bisa menuliskan Mazmur begitu banyak, karena dia bersekutu dengan Tuhan. Waktu dia jadi gembala, domba-domba kambing sedang makan rumput, dia menyanyi sendiri dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Terus banyak kumpulan lagu yang jadi firman sampai hari ini. Jadi itu yang Tuhan rindukan atas kita. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, sama nikmatnya ketika kita seperti hubungan suami istri. Percaya itu terjadi? Roh Kudus pasti menolong kita. Minta Roh Kudus. Ayat terakhir, Keluaran 33. Walaupun ini Musa dengan Yahweh Tuhan, tapi kita bisa menemukan hal yang sama, bahwa kehadiran Tuhan itu begitu dekat untuk kita semua.